tempat ini nggak ada, bukan pemilik, nggak ada pemiliknya ya? Bukan tempat usaha ini kan? Udah nggak ada orang ya? Nggak dipakai kan? Udah nggak dipakai. Dia bebas pergi seharusnya ya? Nggak? Oh iya dong. Iya kan? Iya. Bisa pergi. Sari. Hah? Siapa? Siapa? Siapa di atas sana? Yang Iya, yang kepalanya kebalik. Ini. Yang tadi komunikasi sama saya di sana, Sari apa dia? Dia. Dia. Oh. Oh, dan supaya lo ngeliat kan tadi cara dia bilang segala macam. Iya. Makanya tadi gue pikir itu masih Sari. dia bukan manusia yang mungkin menyalahgunakan kamu dan menjanjikan sesuatu kepada kamu. Tapi kamu bebas untuk pergi. Tidak ada yang mengikat kamu, betul di sini? Nggak ada. Nggak ada. Betul. Dia formnya manusia nih. Ya. Dia pengen pergi. Naik tahu? Naik. Naik. Maksudnya? Pergi. Hah? Pergi. Udah pergi dia? Udah? Langsung? Oh, alhamdulillah dong. Oh, dia ngerasa kayak ada orang yang nyuruh dia untuk di sini atau enggak dia merasa terbelenggu di sini gitu. Tapi padahal kan nggak ada tali. Terus ketika dia bilang bisa dia pergi dari sini, Dia nanya, meyakinin, bener nih nggak ada yang ini, nggak apa-apa katanya. Nggak ada kita. Nggak Ini ada. juga pergi aja. udah pergi. Udah. Oke, jadi kita ada 3 sosok yang kita dapat anak-anak. Kepala gue pegel banget, gila. Iya. Sosok ini kita nggak tahu namanya siapa. Kemudian sosok Sari. Sosok Sari sudah 2 kali komunikasi sama kita, tapi dia masih belum cerita apa-apa. Malah justru sosok ini yang tadi sempat masuk dan berkomunikasi dengan Sarah. Tapi alhamdulillah sih, walaupun kita nggak tahu sosok ini, makanya tadi saya sempat bilang kalau dilihat dari mukanya, maaf, mukanya memang sangat menyeramkan ya. Sempat berpikir mungkin dia punya perilaku jahat atau apa, tapi ternyata sepertinya enggak ya. Enggak, dan tadi waktu di sini nih kepalanya tuh normal. Ketika dia bilang yakin saya berbebas. Terus kan tadi ini tinggi banget kan kayak raksasa gitu Iya. ya. Tadi tuh makin mengecil gitu. Cuman Sosoknya berubah apa enggak? berubah, tapi nggak sempet ngelihat wajah aslinya. Cuman Kembali normal aja kepalanya. kalau dari apa namanya wajahnya nih udah matanya nggak gini kayak mata manusia biasa. Tapi berubah dia. Ini kita mau lanjut, kita ke pohon beringin, lewatnya lewat mana nih? Gua nggak bisa lihat. Kasih minta lampu dong situ, gua nggak bisa lihat apa-apa. Gimana ya? Lewatnya lewat mana ya? Hah? Oh, lewat sini? Oh sayang. Ini pohon beringinnya ini nih. Ini sosoknya beda lagi. Dimensinya agak beda ya? Beda lagi. Agak beda, jadi kayak nggak ada apa? Ya beda aja gitu, kayak nggak kayak di dalam. Kamu ngerasain apa sekarang, Esa? Tetap takut aja. Emang basically emang Kepikiran Sari tadi sih. kepikiran Sari ya tetap ya. Ini kalau mau ngebahas sedikit tentang pohon, ini ada sesuatu yang memang sudah lama sekali di sini, cuman ya beda lagi sama di dalam. Mungkin pohon ini belum ada juga, beliaunya Udah ada. gitu. Dan kalau ditanya negatif atau positif, lebih ke positif. Lebih ke positif. Ini beliau Agak keras. ini keras, energinya keras tapi positif. Tapi positif. Beliau ini kakek-kakek. Ada yang wujudnya kakek-kakek, ada juga yang laki-laki, ada kumisnya gitu, 2 orang. Jadi yang kakek-kakek di tengah, yang laki-laki di samping. Oke, sebentar. Pak Oman sempat bilang ada yang pernah ngeliat ada 2 sosok penjaga. Ada 2 sosok yang mirip kayak gue tadi bentukannya. Iya, 2. di belakang. Ada 1 orang kakek-kakek. Seperti ya pertapa. Pertapa, ya. Dia Oke, lebih- berarti intinya adalah kita cuma memastikan bahwa apa yang dilihat sama warga itu memang benar apa adanya, dan memang Sarah di sini juga melihat ya. Iya. Dan memang mereka
beradanya dia memang di luar. Oke, yang penting kita sudah bisa membuktikan di sini memang ada, tapi kita nggak mau fokus ke sana, ya karena memang energinya pun positif. Jadi karena kita juga nggak mau ganggu apapun dan mereka juga tidak merasa ada yang mau kita bantu juga nggak ada juga gitu. Cuman satu sosok yang harus kita selesaikan di episode kali ini adalah tinggal satu sosok Sari. Oke, kamu juga tadi ngerasa kayak masih kepikiran Sari ya? Iya, Penasaran. Penasaran jadi mana dia? Gitu loh. Ada di dalam. Oke, kita mau balik lagi ke dalam, Pak. Pak Iwan, sebelum ditarik ke Hah? sana, Langsung ya? mendingan kita masuk ke sana. Ya. Ini gimana? Oke, pemirsa sekarang kita udah masuk lagi ke dalam. Nah, di sini kita akan coba melakukan pembuktian sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan sosok Sari. Mudah-mudahan Sari juga bisa menceritakan apa yang dia rasakan, kenapa dia bisa seperti itu, dan apapun itu kita tampung. Kalau misalnya memang Sari bisa kita bantu dan meminta bantuan kita, insya Allah kita akan coba untuk bantu dia. Dan di sini kami dari tim Memburu Misteri minta tolong Esa sekali lagi untuk bantu kita. Di sini saya cuma minta tolong kamu bantu berkomunikasi dengan. Bisa minta tolong kita? Coba ya. Oke. Fokus. Silakan, Sa. Mual. Nih, itu energi. Dia deket banget sama kamu. Mau duduk aja? Duduk. Oke. Mau coba komunikasi tapi kamu takut kayak kamu nggak percaya sama dia gitu. It's okay. Pokoknya takut banget. Iya nggak apa-apa, wajar. Efeknya aja. Oke, boleh minta tolong Caca dihadirkan ke sini nggak sih? Udah hadir. Oh ini Caca. Udah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lu sini bantuin dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sar. Sar, Apa? bisa dicek nggak ini sosok siapa? Kalau dari rintihannya mirip kayak Sari, nggak bisa ngomong gitu. Coba pegang tangan aku. Ya kan? Bisa berbicara melalui tangan. Kamu genggam tangan aku kalau ini benar. Betul ini Sari? Betul. Kamu dibunuh? Betul? Keras banget tangannya. Iya. Sari dibantu ya. Kita coba ya, ambil batunya di tenggorokan kamu ya. Mau? Mau ya? Ya? Coba Sari, kalau bisa tolong banget Sari. Ini keras banget tangannya. Oke, saya kita udah mencoba sosok Sari ini dibunuh dengan kondisi ada batu-batu. Iya. Sari. Kamu dibunuh? Kenapa kamu dibunuh? Masih sakit tapi Fadil. Ya, rumah sakit. Kamu bekerja buat siapa sih? Betul kamu mata-mata? Betul? Kamu ditugaskan sama orang? Betul? Di tangan saya di betul? Ya, gue nggak bisa lihat soalnya. Iya, dia ngangguk. Iya. Cuman kalau misalnya dibilang mata-mata dia. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau dibilang Iya, mata-mata. tapi ditugaskan sama Ditugaskan. seseorang ya. Kamu ditugaskan untuk mencari informasi ya? Iya? Iya benar sih. Bisa boleh minjem sebentar sebelum selesai nggak apa-apa. Sari, kamu masih ingat sosok kamu yang ini? Ini masih belum beres. Iya. Kamu masih, ini kamu ya? Ini kamu ya? Kamu ingat sosok ini kan, ini sosok kamu? Kita ngobrol ya?
boleh ikut Caca. Enggak Nggak dong, boleh. nggak boleh. Ya. Nggak boleh ikut Caca, nggak boleh ikut Caca. Diselesaikan lagi dong. Nggak boleh ikut Caca. Jangan ikut Caca ya. Tapi kita bisa bantuin kamu. Tapi kamu cerita sama kita biar kita tahu bagaimana cara membantu kamu ya. Nggak mau? Mau ikut sama Caca aja? Nggak kita izinin. Nggak boleh. Nggak kita izinin. Mau tanya lu, Sari. Siapa sih sosok laki-laki yang bohongin kamu? Itu siapa? Suami kamu? Siapa? Kekasih? Hah? Kekasih? Kamu disuruh sama dia ya? Disuruh apa, Sari? Jadi dia juga kayak dibohongin gitu loh tadi. Maksudnya digunain untuk cari informasi, tapi dengan orang yang dia cintai sebenarnya. Enggak. Apa-apa? Nggak boleh sama Apa? Caca, nggak boleh sama Caca. Apa? Caca? Bukan apa? Caca. Kamu ikut? Nggak boleh ya, kamu pulang. Nanti kita semua di sini akan bantu doa kamu ya. Sama Caca juga ikut bantuin doa kamu ya. Jadi dia si Sari ini kayak bukan menyamar sih, dia kerja sebagai pembantu di orang-orang ini untuk menggali informasi. Oke. Esa, boleh ke sini? Ada di sini. Ikut Oke. sini deh. Sebenarnya sosok tadi itu sebenarnya juga mau berkomunikasi dengan Esa. Tapi di sini kan Esa memang agak sedikit takut, ya kan? Tadi Caca di belakang kamera kita memperhatikan dia juga sama, Iba sama Sari. Sampai akhirnya Sari harus berpindah ke Caca. Milih kan. Milih. Tapi boleh sebelum kita bahas Sari sedikit, boleh dikasih lihat inilah sosok Sari yang digambarkan oleh Wisnu. Setelah kita lihatkan ke sosok Sari, ini kamu cantik ya, dan dia mengiyakan gitu. Kasian ya. Sebelum dibunuh terus disiksa berarti ya? Disiksa. Karena tadi ada apa? Ada batu, jadi dipegangin sama dua orang, disiksa, ditanya-tanya, terus disumpelin sampai mati. Tapi tadi waktu sempat dekat gitu ya sama Sari nih, dia lebih sedihnya tetap ya pengkhianatan si. Bukan karena dia mati disiksa. Karena pengorbanannya kali ya. Itu dia. Pengorbanannya udah gede banget. Dan laki-laki yang dia pikir mencintainya itu sama sekali tidak Peduli. sama dia. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan episode Memburu Misteri hari ini. Mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk saya sendiri, untuk kami sendiri, ini pelajaran yang sangat berharga sekali ya. Nggak tahu untuk pemirsa seperti apa, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran tersendiri buat kalian. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Wisnu Hargana. Saya Sabrina. Selamat Selamat malam.